Jadi Menteri Pertahanan itu wajib mengurusi sipil, wajib mengurusi militer. Karena setiap hal-hal yang di dalam sebuah negara itu yang dilihat cuma satu, sumber daya manusianya, SDM-nya, kemampuan mereka seperti apa. Peduli nggak mereka sama bangsanya? Ini kan dinilai oleh bangsa asing yang setiap hari berkeliaran di negara ini dengan bebasnya, tanpa kontrol. Ini seperti itu. Mengucurnya budaya Korea. Seolah-olah Korea itu sangat wah sekali. Padahal sistem terbang pesawat itu dari orang kita mereka dapat. Terus desain pesawat, kekuatan angin ketika pesawat terbang itu Indonesia semua. Karena di Asia satu-satunya alih pesawat itu cuma ada di Indonesia. Itu yang kita harus pikirkan bersama. Sudah nggak usah minta-minta sama Korea sudah. Maka cetak uang, kasih ke PTDI, biar PTDI bikin semua dengan 8. Bangsa ini udah mampu membuat apapun, tapi sekarang pemerintahannya mau apa tidak untuk melakukan itu. Ini seperti itu. Nah inilah yang harus kita bicarakan teman-teman. Jadi jangan mengentengkan kekosongan sebuah pulau, jangan mengentengkan penduduk yang jarang di sebuah provinsi, dan juga jangan mengentengkan kebodohan masyarakat atau ketidakmampuan atau ketidakpahaman atau keawaman masyarakat akhirnya membuat kita ini jadi orang asing datang demikian bangganya. Kita ngomong ketemu bule aja kita minder. Dah gimana? Pendidikannya nggak diurus. Bukan menjadi sebuah pusat perhatian utama. Yang diutamakan apa? Infrastruktur. Harusnya infrastruktur dan pendidikan itu dipusatkan bersama. Itu. Inilah tugas Menhan untuk menganalisa semua perkembangan ekonomi, perkembangan ideologi. Di Polexos Keputusan kami itu pusatnya di Menhan. Lalu diberikan kepada Presiden memerintahkan menteri-menteri terkait untuk melakukan sebuah pendalaman terhadap Polexos Keputusan kami ini. Karena apa? Pengaruhnya kepada mana? Sumber daya manusianya. Inilah yang harus kita buat, inilah yang harus kita lakukan. Jangan anggap enteng game itu. Karena mereka memasukkan apa? Budaya, bahasa, gaya hidup. Dalam game itu orang akan berubah cara berpikirnya. Karena apa? Mereka dengar bahasa asing. Lalu gaya hidup mereka mabuk, terus berantem, masuk ke bar, masuk ke ini, ke itu. Karena itu terekam dalam akal kita. Jadi jangan anggap enteng hal seperti ini. Nah ini tugas Menhan, koreksi budaya dalam bangsa ini. Jadi Menhan itu tugasnya sangat berat, dan Menhan pun harus tahu bahwa posisi Menhan itu bukan hanya bergerak di bidang militer, tapi bergerak juga di bidang sipil. Nah selain itu, pemerintahan secara keseluruhan juga harus coba memberanikan diri berbuat sesuatu, seperti pembuatan percetakan uang di dalam negeri. Buat sendiri, cetak sendiri.
Kita coba aja dulu, negara mana yang teriak. Terus edarkan 1.000 triliun itu, bagi-bagi. Terus tahun depan naikin 2.000, tahun depan naikin lagi 3.000, tahun depan 5.000. Itu. Jadi kita coba dulu, jangan mengeluh dulu sebelum belum apa udah inflasi. Belum apa-apa udah berat, apa udah ini, udah itu. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama teman-teman. Nah, inilah analisa dari Menhan untuk segala yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itu harus ada di Departemen Pertahanan Keamanan untuk menilai perkembangan dari Polexes Hankam yang digerakkan oleh sumber daya manusianya. Ini kayak gitu, ini harus dilakukan oleh Menhan saat ini. Jangan menunggu lama lagi, jangan menunggu lagi. Seperti itu. Karena menurut saya Menhan ini merupakan tulang punggung dari sebuah pertahanan keamanan bangsa Indonesia Raya ini. Menhan harus bekerja sama dengan Lemhanas untuk kajian-kajian khusus. Demikianlah teman-teman, jadi Menhan itu bukan hanya sekedar bidang militer, tapi juga bergurau di bidang kemasyarakatan. Karena kenapa harus dalam sipil? Karena masyarakat itu adalah jadi tonggak dari seluruh keberadaan bangsa ini. Jadi harus diolah itu adalah sumber daya manusia bangsa Indonesia ini. Sumber daya manusianya digerakkan. Nah, Menhan di situ terkait karena mereka di bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan keamanan itu berkaitan dengan sumber daya manusianya, yaitu sipil dan militer. Itu tidak bisa terpisah. Demikian juga dari hasil dari sebuah pembangunan itu, yaitu apa tadi? Ya itu tadi, sumber daya manusianya, kemampuan, skillnya itu harus dilihat, dinilai. Karena ini berkaitan dengan kemapanan bangsa ini atas apapun yang mereka miliki, harus bisa diolah dengan sendirinya. Nah, makanya di sini berkaitan dengan Menteri Pertahanan Keamanan karena berkaitan juga dengan luar. Jadi ketergantungan antar negara itu saat ini begitu kuat. Tapi di sisi yang lain, bila kita mampu untuk mengolah kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, kita akan lebih kuat dari mereka. Karena terbukti, pesawat udah bisa bikin, kapal perang udah bisa bikin, kapal selam udah bisa bikin. Sekarang pun kapal selam yang pakai remote control. Rudal udah kita bisa bikin, exocet kita udah bisa bikin, radar kita udah bisa bikin. Sekarang lagi bikin AEWSA, ya itu radar pesawat tempur jarak pendek. Itu yang diolah di ITB. ITB juga udah berhasil melakukan pendorong untuk roket. Sekarang kemampuan kita negara ini mengolah. Bahkan masyarakat udah bisa bikin pesawat yang dilarang kemarin. Lucu, kok dilarang? Nggak ngerti saya. Harusnya Menhan turun ini. Diapakan orang ini? Diolah atau diberikan tempat untuk mereka, dia kreativitas terus-menerus. Ini jangan disepelekan, karena sumber daya manusia Indonesia ini sangat luar biasa dan sangat-sangat dahsyat. Hasil yang dihasilkan oleh bangsa ini sangat dahsyat semua. Ya, jadi Menhan lah yang bergerak, Menhan lah yang memiliki analisa-analisa tentang keberadaan bangsa ini, juga penyebaran penduduk, pembuatan kota baru,
di wilayah-wilayah, lalu orang-orang yang mana daerah-daerah tertinggal. Menhan bekerja sama dengan para menteri. Jadi inilah demikianlah teman-teman semua. Jadi Menhan itulah merupakan merupakan punggung dari sebuah badan. Nah, jadi itulah yang harus dikuatkan oleh Menhan. Jadi Menhan itu bergerak di kedua belah pihak, baik militer maupun sipil. Dan tugas sangat berat, sangat lelah, sangat capek. Itulah tugas Menhan. Dan demikianlah teman-teman semua. Semoga ini berarti buat kita, karena peran Menhan selama ini agak sepele. Jadi agak disepelekan. Padahal ini sangat-sangat berat tugas Menhan itu, karena mereka lah yang menjadikan ujung tombak dari sistem kemajuan bangsa ini dan dalam pertahanan keamanan. Juga diperkuatnya Ipoleks tersebut lengkap. Demikianlah teman-teman semua. Semoga ini ada arti bagi teman-teman yang menonton Latis, dan terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga atas nontonnya. Nah, demikianlah teman-teman semua. Jangan malu-malu untuk subscribe, like, dan share, serta komen. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Latis.